Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Klaten. Berikut Warta Jemaat minggu ini. Ibadah Sabtu sore 9 Mei 2026 akan dipimpin oleh Pendeta Pelangi Kurnia Putri. Untuk ibadah Minggu 10 Mei pada semua jam ibadah dipimpin oleh Pendeta Lukas Suprastowo. Tema ibadah kita minggu ini, mengasihi, menaati, merasakan hadirnya. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari Kamis 14 Mei 2026 di GKI Klaten akan dilaksanakan dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 7 pagi dan 5 sore. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Jennifer Fresi Porieli Wowor MA PhD dari UKDW Yogyakarta dengan tema Memulai Langkah Awal. Pindah alamat. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan bahwa per tanggal 10 Mei 2026, Pendeta Lukas Suprastowo dan keluarga telah pindah ke Gedangan RT2 RW 9, Gemblegan, Kalikotes, Klaten. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin 4 Mei 2026, Bapak Cahyono dalam usia 55 tahun, alamat Perum Citra Indah, Krapyak, Klaten, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 6 Mei 2026. Berita Majelis Jemaat dan Jemaat telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin 4 Mei 2026, Bapak Cahyono dalam usia 55 tahun, alamat Perum Citra Indah, Krapyak, Klaten, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 6 Mei 2026. Berita Majelis Jemaat dan Jemaat telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin 4 Mei 2026, Bapak Cahyono dalam usia 55 tahun, alamat Perum Citra Indah, Krapyak, Klaten, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 6 Mei 2026. Berita Majelis Jemaat dan Jemaat telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin 4 Mei 2026, Bapak Cahyono dalam usia 55 tahun, alamat Perum Citra Indah, Krapyak, Klaten, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 6 Mei 2026. Berita Majelis Jemaat dan Jemaat telah pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin 4 Mei 2026, Bapak Cahyono dalam usia 55 tahun, alamat Perum Citra Indah, Krapyak, Klaten, dan telah
Umat Tuhan yang dikasihi, mari kita masuki ibadah Minggu Paskah ke-6 ini dan kita kuduskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan damai Kristus beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik besar maupun kecil, tua ataupun muda, kita bersyukur karena kita boleh sampai di tempat ini dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Kita bersyukur karena tanpa kasih dan karya Roh Kudus kita tidak akan sungguh-sungguh menyambut, menanggapi panggilan Allah untuk datang berbakti kepadanya. Dan karena itu biarlah dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan kita nyatakan komitmen kita untuk dengan lebih sungguh lagi mengasihi, menaati Tuhan dan meyakini keberadaannya di dalam hidup kita. Sekalipun seringkali kita tidak dengan sungguh-sungguh menyadari kehadiran dan keberadaan Allah di dalam hidup kita. Karena itu mari kita datang pada Tuhan dengan merendahkan diri di dalam pengakuan dosa kita secara pribadi. Kita berdoa. Jika cara kami mengasihi Engkau dengan mengukur dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau kami melakukan segala perintah-Mu dalam keterpaksaan dan karena kewajiban keagamaan kami, ampunilah kami ya Kristus. Jikalau selama ini kami hidup mengandalkan kekuatan kami, akal budi kami, dan apa yang ada pada kami, kasihanilah kami ya Roh Kudus. Biarlah ibadah ini menjadi alat dan momentum bagi kami untuk hidup di dalam karya keselamatan dan pembaruan yang Tuhan telah nyatakan dan akan terus nyatakan di dalam kehidupan kami dan juga di dalam dunia ini. Seraya meyakini bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menaungi, mengitari, dan menyertai kami. Di dalam Kristus Tuhan yang Maha Mengampuni, kami berseru. Amin. Mari kita sambut anugerah Tuhan dengan melihat apa yang dikatakan oleh Allah dalam anugerahnya melalui kitab Yosua 1 ayat 5b. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan,
Sungguh luar biasa karena kita bisa berkumpul bersama pada hari ini karena Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Mari kita rasakan berkat-Nya yang luar biasa, berkat-Nya yang selalu baru, dan kita mau masyurkan kebesaran-Nya karena kita semua tahu bahwa Tuhan Allah hadir di sini. Dengan penuh sukacita kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan nama-Nya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam nama-Nya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita mau memuji nama Tuhan, kita mau buang segala rasa cemas kita mau mengusir segala rasa takut kita, karena kita aman di dalam dekapan Tuhan. Dengan penuh sukacita, kita mau menyatakan bahwa kita aman karena kita bersandar pada lengan yang kekal. Indah, mulia, bahagia penuh. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan pesan. Aman, aman bersandar
bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Dadaku cemas, takut bernama, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa hidup yang bersandar pada Tuhan adalah hidup yang penuh damai dan pengharapan. Di dalam penyertaannya, hati kita diteguhkan dan langkah kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Dan kini, biarlah kerinduan hati kita bukan hanya merasakan kasih Tuhan saja, namun juga rindu untuk dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kembali kita nyatakan kerinduan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus membentuk pribadi kita yang berkenan dan indah di hadapannya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang bersabda, biarlah bagian-bagian dari Alkitab yang adalah firman-Mu menjadi pandu bagi kami semua dalam menjalani kehidupan. Dan mampukanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku atas apa yang kami dengarkan dalam ibadah ini. Berkuasalah atas kami, juga atas hamba-Mu, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Bacaan diambil dari surat Paulus di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Demikian. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan manusia, tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga dikatakan oleh pujangga-pujagambu, sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku
dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam Minggu Paskah yang ke-6 ini adalah mengasihi, menaati dan merasakan hadirnya. Dua kata yang terakhir menjadi refleksi saya. Apakah kehadiran Allah atau keberadaan Allah itu dapat dirasakan dengan serta-merta, atau kehadiran dan keberadaan Allah itu bergantung pada apa yang dilakukan oleh manusia? Jawabnya tidak. Kehadiran dan keberadaan Allah tidak bisa dan tidak boleh dibatasi oleh keinginan atau definisi manusia. Mengapa? Bacaan kita yang pertama, Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 22 hingga 31 memberikan penjelasan atau penegasan mengapa kedaulatan Allah itu sungguh tak terbatas, mengapa kehadiran dan keberadaan Allah tidak bisa dan tidak boleh dibatasi oleh keinginan atau kemauan kita. Jawabannya kenapa? Jawaban yang pertama, karena Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ia bergerak dengan bebas menurut kehendaknya. Dia tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang. Dia dalangnya. Kita wayang-wayangnya. Itu yang seharusnya ada dalam pemikiran atau pemahaman kita. Bukan sebaliknya, kita dalang lalu Tuhan wayangnya. Yang gerakannya semau dalangnya, tidak. Allah tidak bisa dibatasi dan tidak boleh dibatasi oleh keinginan atau kemauan kita. Tetapi pertama-tama karena Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi, maka Ia dapat bergerak dengan bebas menurut kehendaknya, menurut kemauannya. Ia bukanlah Allah yang terkurung dalam konsep pikiran kita. Tetapi Dia adalah Allah yang menentukan musim-musim bagi manusia, menetapkan batas-batas kediaman, serta mengatur garis kehidupan kita. Sebab Dia adalah Allah yang memberi hidup. Di dalam nafasnya kita bergerak, dan di dalam Dia kita ada. Ini penting untuk kita sadari. Bahwa keberadaan Allah tidak didasari oleh megahnya bangunan-bangunan gereja, atau kalau dalam bahasa Paulus di Kisah Para Rasul yang ke-17 itu tidak dibatasi di dalam kuil-kuil yang indah dan megah. Keberadaan Allah tidak didasari oleh indahnya kalimat puitis dalam doa atau panjangnya durasi ibadah kita. Kehadiran dan keberadaan Allah tidak bergantung pada juga seberapa besar kita mengasihinya. Sebab Ia hadir, Ia ada sebelum kita mengasihi dan menaatinya. Nah, kalau Allah begitu berdaulat dan tidak membutuhkan
kita. Ya, dia tidak perlu dilayani oleh tangan-tangan manusia, begitu kan tadi dalam kesaksian Paulus dalam Kisah Para Rasul. Lalu mengapa kita diminta untuk taat kepadanya? Kenapa kita perlu taat kepadanya? Saudara-saudara yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah secara streaming, kita diminta taat karena sebuah alasan yang mendasar, yaitu Kristus telah membawa kita kembali kepada Allah. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 18a yang menjadi rangkaian bacaan leksionari kita minggu ini. Kristus yang benar telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Artinya Allah di dalam Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita saat kita masih berdosa. Dia yang benar dijadikan tidak benar oleh karena dosa-dosa kita. Karena itu kalau kita diminta taat kepada Dia, maka ketaatan kita bukanlah usaha untuk menyogok Tuhan agar Ia hadir, agar Ia ada di dalam kehidupan kita, tetapi karena kita sungguh mengasihi Dia. Kita taat karena kita mengasihi Dia. Kita taat karena Dia sudah ada terlebih dahulu di dalam hidup kita. Ketika kita masih menjadi seteru Allah, atau dalam bahasa penulis surat 1 Petrus ini, ketika kita masih dalam keadaan sebagai orang-orang yang tidak benar, Dia sudah membenarkan kita. Nah, ini yang perlu kita ingat dan perlu kita sadari. Kita taat karena kita mengasihi Dia, bukan karena menyogok Dia. Ini menjadi refleksi kita bersama. Selama ini kita taat karena apa? Benar-benar mengasihi Dia atau karena ada apanya? Tadi dalam pengajarannya kepada para murid, dalam Injil Yohanes ayat 14, pasal 14 ayat 15 dan 21, Yesus berkata demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Kita taat karena kita mengasihi Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi bukan karena yang lainnya. Lalu bagaimana kita menunjukkan kasih dan ketaatan kita? Bapak Ibu, kasih tidak boleh berhenti sebagai perasaan saja. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang yang ada di dalam hidup kita, maka kita akan melakukan apa saja, sekalipun ada banyak risikonya. Kita akan mengambil risiko itu, apapun konsekuensinya. Lalu bagaimana kita menunjukkan kasih kita itu sebagai bentuk ketaatan kita? Yang pertama-tama, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Ketaatan yang sejati memerlukan Roh Kudus, Sang Penolong,
Nah, Roh Kudus inilah yang akan memampukan hati nurani kita untuk tetap peka terhadap suara Tuhan dan mengenali penyertaannya di tengah-tengah ribut dunia. Itu yang ditegaskan oleh Yesus kepada para muridnya waktu itu dan kita. Pembaca Injil Yohanes dan pengikut Yesus Kristus di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ia akan memberikan penolong. Artinya memang ketika kita menjalani kehidupan ini, mengambil peran sebagai saksinya, hidup untuk menunjukkan ketaatan kita tidak bisa dan tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ada banyak keterbatasan. Kita manusia yang seringkali masih gagal untuk benar-benar taat mengikuti apa yang dikatakan Roh. Ya. Daging memang lemah, tetapi roh itu adalah penurut, gitu kan? Nah, karena kita punya banyak kelemahan, maka kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Roh yang akan menuntun kita dalam kebenarannya. Nah, tanpa bimbingan Roh Kudus, ketaatan kita hanyalah sekedar melakukan kewajiban agama. Nah, kalau kita taat karena kewajiban agama, kita akan segera dengan cepat mengalami kelelahan. Tidak hanya secara fisik tetapi juga mental. Ya. Bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita? Hidup dengan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak mengandalkan akal budi kita. Tapi selalu mau membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Selalu mau berkata, ya Roh Kudus, Roh Allah yang suci, tuntunlah dan bimbinglah aku. Karena kita sadar siapa kita. Ini yang pertama. Bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita? Yang kedua adalah berani berbuat baik meski mengalami penolakan. Yesus telah memberikan teladan. Ia seringkali ditolak. Dari sejak masa kecilnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengungsi ke Mesir. Bahkan setelah kembali dari Mesir pun dia banyak ditolak karena pekerjaan-pekerjaan karya-karyanya yang begitu luar biasa. Tetapi Yesus tidak pernah berhenti untuk berbuat baik. Ketaatan yang nyata adalah saat kita tetap melakukan apa yang benar di tengah-tengah tantangan zaman. Tetap melakukan apa yang baik sekalipun banyak godaannya. Penulis 1 Petrus 3 menegaskan kepada kita bahwa kedewasaan iman justru terlihat ketika kita tidak menyerah sekalipun diperlakukan dengan tidak baik. Tapi kita tetap bersikap lemah lembut, penuh hormat, penuh dengan belas kasih. Karena kita tahu Allah yang kita kenal adalah Allah yang maha hadir
entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja, bahkan di tengah-tengah pergaulan. Di rumah misalnya, atau di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, saya menyadari bahwa tidak semua keluarga mengalami situasi yang selalu harmonis. Tidak semua anggota keluarga mengalami hal-hal yang menyenangkan. Mungkin ada di antara kita yang merasa saya sudah melakukan segala sesuatu yang baik, tetapi tetap diabaikan. Tidak sedikit hal-hal itu terjadi. Sudah melayani, memperhatikan keluarga dengan penuh cinta kasih, tapi keberadaannya seringkali diabaikan, atau kata-katanya seringkali dipatahkan dengan tajam. Anggota keluarga ini bisa saja dia adalah seorang anak, bisa saja dia adalah seorang istri, bisa saja dia adalah seorang suami, bisa juga dia adalah orang tua. Nah, dunia akan berkata seperti apa pada orang-orang yang sudah melakukan apa yang baik, melayani dengan penuh cinta kasih? Buat apa sih kamu capek-capek seperti itu? Udah berhenti saja. Berhentilah berbuat baik. Karena mereka tidak pantas menerimanya. Kamu tetap diabaikan, kamu tetap tidak dihormati, kamu tetap tidak dihargai. Tetapi orang Kristen yang dewasa imannya, dia akan tetap menunjukkan ketaatan kepada Kristus dengan terus melakukan apa yang baik. Karena apa? Karena sumber kasihnya itu bukan dari respon atau bagaimana respon keluarganya. Tetapi karena cadangan cinta kasih dari Allah yang tidak pernah habis di dalam dirinya. Nah, kalau cadangan cinta kasihnya tidak pernah habis, cadangan cinta kasih dari Allah itu tidak pernah habis di dalam dirinya, dia akan tetap mampu melakukan apa yang baik. Dia tidak akan mendengarkan godaan dunia, udah berhenti saja berbuat baik. Tidak, tapi dia akan terus melakukan apa yang baik. Dan juga karena dia sadar, Allah yang dia percayai, Allah yang dia imani adalah Allah yang maha hadir. Kesadaran akan Allah yang keberadaannya tidak dapat dibatasi oleh apapun, membuat seseorang ini yang dewasa di dalam imannya akan terus melakukan apa yang baik. Sekalipun dunia menolaknya, sekalipun dunia tidak menyukainya, dia akan menjaga hidupnya tidak sembarangan atau serampangan. Kuduskanlah Tuhan di dalam hatimu. Orang yang dewasa secara spiritual itu tidak akan berhenti untuk berbuat baik. Karena memang dia tidak membutuhkan, ini yang kedua kenapa harus berbuat baik. Dia tidak butuh validasi dari orang lain. Ketaatan yang tulus kepada Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan, itu tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Nah, semakin dewasa iman seseorang, ketika dia melakukan apa yang baik, dia tidak memerlukan validasi. Dia tidak memerlukan penghormatan atau pengakuan dari orang lain.
Karena dia sudah selesai dengan dirinya. Bagaimana dengan kita? Itu pertanyaannya. Apa yang mendorong kita ketika kita berbuat baik? Apakah karena kita masih butuh validasi, pengakuan, penghormatan? Atau karena kita benar-benar melakukannya sebagai ungkapan syukur kepada Allah? Karena itu berbuat baik, janganlah dilakukan untuk memberi makan ego kita, mencari pujian. Tapi biarlah murni sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu hari seorang pengunjung pantai mendatangi seorang penjaga mercusuar. Dan kita tahu tugas seorang penjaga mercusuar, ya, dia akan membersihkan lampu mercusuar, memastikan lampu itu akan tetap menyala. Nah, seorang pengunjung bertanya, kenapa sih Bapak begitu setia menjaga, memelihara lampu dan mercusuar ini? Toh kapal-kapal itu juga tidak tahu bahwa Bapak tinggal di sini, bahwa Bapak ada di tempat yang paling tinggi dengan segala resikonya. Mereka tidak tahu siapa Bapak, mereka juga tidak pernah berterima kasih kepada Bapak. Lalu si penjaga mercusuar ini berkata atau menjawab pertanyaan itu dengan tenang. Saya menyalakan lampu mercusuar itu bukan supaya saya dipuji. Saya menyalakan dan menjaga lampu mercusuar itu karena saya menghormati, menghargai Tuan yang membangun mercusuar ini. Saya taat melakukan apa yang dipercayakan kepada saya karena saya mengasihinya. Meski kapal-kapal itu tidak melihat saya, tapi Tuhan yang mempercayakan pekerjaan ini kepada saya, melihatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup seperti mercusuar itu. Seperti penjaga mercusuar itu. Mau dilihat atau tidak, diakui keberadaannya atau tidak, dia tetap menjalankan tugasnya. Mengarahkan, menyalakan, mengarahkan, memelihara lampu di mercusuar itu. Supaya kapal-kapal yang lewat bisa lewat dengan selamat. Para penumpang yang ada di dalamnya boleh turun dari kapal dan kemudian melanjutkan perjalanan kemanapun mereka akan berjalan. Entah itu melanjutkan pekerjaannya atau berjumpa dengan keluarganya. Boleh selamat. Tiba dengan selamat. Itu tugas kita. Seperti sang penjaga mercusuar. Sebagai apa? Sebagai bentuk kasih kita dan ketaatan kita kepadanya. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan menyertai. Ketika kita terus berbuat baik, Allah tidak hanya menonton, tapi Allah akan memampukan, Allah akan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku atas firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali pada kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan di tempat ini
biarlah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Meyakini bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan Dia akan terus menyertai dan melindungi kita. Karena itu mari kita nyalakan aplikasi kita melalui ketaatan yang tulus kepada Dia. Amin. Kita masuk di dalam saat hening. Mari kita berdoa. Ya Allah yang telah berfirman kepada kami di dalam ibadah ini, tolonglah kami untuk benar-benar hidup dengan mengasihi dan mentaati apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Supaya kami tidak pernah berhenti untuk berbuat baik, sekalipun mungkin apa yang kami lakukan tidak disukai oleh manusia. Tolonglah kami untuk menjaga hidup tetap kudus, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Mampukanlah kami menjadi seperti penjaga mercusuar yang menyalakan lampu, yang memelihara lampu di mercusuar itu, supaya kapal-kapal boleh melewati batu karang dan masuk pelabuhan dengan aman dan selamat pada akhirnya. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tidak mencari pengakuan dari orang lain atau validasi ketika kami melakukan apa yang baik. Tapi biarlah kami mau terus menyatakan apa yang baik itu dalam perkenanan Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai pergumulan. Mereka yang sakit, kuatkan dan teguhkanlah mereka. Biarlah iman mereka kepadamu membawa mereka tetap dapat menaikkan syukur sekalipun di tengah-tengah keringkihan tubuh mereka. Kami berdoa untuk mereka, sesama kami, yang sedang berjuang untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Mereka yang sedang berjuang dalam pekerjaan, dalam karir, mampukanlah mereka untuk tetap memiliki integritas sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Supaya hidup mereka tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat. Supaya dengan iman yang dewasa, mereka boleh menerangi dan menggarami lingkungan mereka. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Untuk aspek-aspek kehidupan yang ada di dalamnya. Ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan, agama,
dan aspek-aspek lainnya. Tuhan, kami berdoa, memohon kiranya kebaikan Tuhan boleh terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, biarlah pemimpin-pemimpin kami memimpin di dalam takut akan Tuhan, dengan hati nurani yang bersih, jujur, tulus dan murni. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang menjadi bagian dari negeri ini. Bukan sebuah kebetulan gereja-gerejamu Engkau tempatkan di negeri ini. Tapi supaya melalui gerejamu, kerajaan Allah dihadirkan. Melalui hidup persekutuan, kesaksian dan pelayanannya, memenuhi tritugas panggilannya sebagai gereja. Perlengkapilah umatmu, baik mereka yang mengambil peran sebagai pemimpin di tengah-tengah jemaat, maupun anggota jemaat dan simpatisan yang menjadi ujung tombak dari kehidupan bergereja. Supaya kami dengan segala kasih karunia yang Engkau anugerahkan, mampu menghadirkan kerajaan Allah, menjadi berkat, menjadi terang bagi negeri ini. Inilah syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, bersama umat Allah di sepanjang masa, kita nyatakan pengakuan kita sambil meletakkan tangan kanan di dada. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi, sebelum bersama-sama kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita persembahkan, atas nama majelis dan jemaat kami menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Klaten pada kebaktian umum hari Sabtu ini. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian berkenan berdiri di tempat supaya anggota jemaat lain boleh menyapa dengan jabat tangan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita melanjutkan dengan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang kita persembahkan. Kebaikan Tuhan senantiasa kita rasakan dan nikmati. Apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian supaya Tuhan berkenan kepadamu. Imamat 19 ayat 5. Itulah yang menjadi dasar persembahan kita. Marilah kita mengumpulkan persembahan dan kita bersama memuji Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kebaikan-Mu tak pernah sirna dalam hidup kami. Kasih setia-Mu tak pernah berubah dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu itu. Saat ini kami ingin membalas segala kebaikan-Mu melalui persembahan yang kami kumpulkan. Memang tidak seberapa, tetapi kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan akan menyenangkan hati-Mu dan bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni Tuhan jika ada hal yang tidak berkenan kepadamu ketika kami mengubah persembahan ini. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dunia mungkin saja menawarkan banyak jalan yang terlihat indah. Tapi kita yakin hanya ada satu jalan damai, yaitu jalan Tuhan. Janganlah takut, janganlah cemas, dan janganlah goyah. Karena di dalam jalan Tuhan kita bisa selamat dan sentosa. Mari kita mau menyatakan kesaksian iman kita bahwa kita mau mengikut di Kau saja Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita mau menyatakan iman kita. Kita mau mengikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, jalanilah dan hayatilah setiap langkah hidupmu dengan hati yang senantiasa terarah kepada Tuhan. Hati kami akan senantiasa terarah kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksinya, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara untuk mengenali kehadiran-Nya dan tuntunan dari Roh-Nya yang kudus serta hikmat-Nya, menolong saudara untuk terus bertumbuh di dalam iman, hingga saudara dapat terus menyatakan kasih dalam ketaatan dan kesetiaan, dalam ketulusan dan kemurnian hatimu. Kiranya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus memenuhi hari-harimu
dengan segala yang baik, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.